Panti Asuhan Taman Fioretti terletak di daerah Kampung Sawah, Bekasi. Panti ini berada dalam wilayah Keuskupan Agung Jakarta dan termasuk dalam paroki Santo Servasius. Lingkungan Kampung Sawah dikenal dengan kerukunan warganya, di mana gereja dan masjid berdiri berdampingan sebagai tanda hidup rukun dan saling menghargai. Panti Asuhan Taman Fioretti mulai dirintis sejak tahun 1997. Saat itu Suster Yulia masih seorang awam dan baru akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Namun hatinya tergerak ketika melihat banyak anak jalanan di Jakarta yang hidup tanpa tempat tinggal dan tanpa kasih sayang. Dengan penuh kepedulian, ia pun mulai mendampingi mereka, memberikan perhatian, serta membantu sebisanya agar anak-anak tersebut merasakan adanya orang yang peduli dan menyayangi mereka. Setelah berjalan beberapa tahun, pada tahun 2005, Suster Yulia akhirnya memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan sosial agar anak-anak ini dapat memperoleh perhatian dan dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Atas saran seorang pastor dan dukungan dari keluarga terdekat, beliau kemudian memutuskan untuk masuk biara agar anak-anak ini dapat memperoleh pelayanan gereja secara langsung. Setelah beberapa tahun menjalani hidup membiara dengan izinan dari pimpinan biara di Filipina, Suster Yulia meminta untuk hidup mandiri di Indonesia. Dari sinilah lahirlah kongregasi MCFSN yang melayani anak-anak dengan teladan Santo Fransiskus dari Assisi, tokoh yang dikenal sangat peduli kepada orang miskin dan terlantar. Kongregasi ini berinduk di Keuskupan Palangkaraya dengan Uskup Aloysius Mariadi Sutrisno Atmoko MSF sebagai pendiri dan Suster Yulia sebagai perintisnya. Hingga kini, anak-anak di Panti Asuhan Taman Fioretti diasuh dengan penuh kasih oleh para suster mulai dari usia 0 bulan hingga 17 tahun agar mereka dapat tumbuh, belajar, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Adapun rutinitas anak-anak di Panti Asuhan Taman Fioretti, setiap pukul 4 pagi, anak-anak dibangunkan oleh para suster sebagai pendamping. Setelah bangun, mereka segera merapikan tempat tidur, kemudian mandi dan menyiapkan diri dengan rapi. Dengan tertib, anak-anak menuju ke ruang doa untuk melaksanakan doa pagi bersama. Menariknya, doa di panti ini tidak selalu dipimpin oleh suster. Anak-anak diberi kesempatan untuk memimpin doa secara bergantian sesuai jadwal piket. Dengan cara ini, mereka belajar untuk berani bertanggung jawab serta semakin dekat dengan Tuhan dalam keseharian mereka. Selesai doa, anak-anak berkumpul di ruang makan untuk sarapan bersama. Hidangan sederhana yang disediakan para suster terasa begitu nikmat karena dimakan dalam suasana penuh syukur dan kebersamaan. Setelah sarapan, kegiatan dilanjutkan dengan piket harian. Ada yang bertugas mencuci piring bersama suster, ada yang menyapu halaman, membersihkan doa, membersihkan kamar tidur, hingga menyiram tanaman di sekitar panti. Semua dijalani dengan penuh tanggung jawab dan gotong royong. Setelah pekerjaan selesai, anak-anak bersiap untuk berangkat ke sekolah. Mereka menempuh pendidikan mulai dari TK hingga SMA. Anak-anak yang sekolahnya jauh diantar dengan mobil panti, sementara yang dekat biasanya berjalan kaki bersama-sama. Siang harinya setelah pulang sekolah, mereka
bersiang bersama dan beristirahat. Menjelang sore mereka kembali melaksanakan piket sesuai tugas, lalu mandi dan bersiap untuk doa sore. Sama seperti doa pagi, doa sore pun dipimpin secara bergantian oleh anak-anak sesuai jadwal, sehingga setiap anak terbiasa menghayati doa bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai pengalaman iman yang hidup. Namun, kehidupan di panti tidak hanya diisi dengan sekolah, doa, dan piket saja. Anak-anak juga mendapat kesempatan untuk mengembangkan bakat dan keterampilan mereka. Dengan jemari kecil, mereka mampu memainkan berbagai alat musik, kolintang, angklung, gitar, pianika, hingga organ. Setiap nada yang mereka mainkan menjadi ungkapan syukur yang tulus. Dalam latihan kor, suara mereka berpadu indah membangun harmoni yang menyentuh hati. Lewat tarian, tubuh mereka bergerak luas memancarkan sukacita. Selain seni, anak-anak juga diajarkan berkebun dan merawat tanaman. Dari kegiatan sederhana ini, mereka belajar tentang kesabaran, kerja keras, dan rasa syukur atas kehidupan yang terus bertumbuh. Semua keterampilan ini membantu anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang kreatif, mandiri, dan berkarakter, serta mampu mengembangkan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada semua pihak, terutama para donatur yang selalu membantu dan mendukung anak-anak di Panti Asuhan Taman Fioretti. Berkat perhatian, doa, dan uluran kasih yang telah diberikan, anak-anak dapat terus bertumbuh, belajar, dan berpengharapan untuk masa depan yang lebih baik. Semoga segala kebaikan yang telah dibagikan berlipat ganda kembali kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Semoga di usia yang ke-20 ini Panti Asuhan Taman Fioretti semakin teguh dalam karya, semakin subur dalam kasih, dan selalu menjadi tempat yang membawa sukacita serta harapan bagi setiap anak yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Pace e bene.